Pelaku penembakan pintu kaca Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang menyebabkan 2 orang staf MUI luka-luka, meninggal dunia. Kendati begitu, belum diketahui penyebab meninggalnya pelaku. Hal tersebut diungkap Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto usai mengecek tempat kejadian perkara, TKP, di kantor MUI, Jalan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Saat ini kondisinya sudah meninggal dunia. Dan pelaku ini ber-KTP, domisili di Lampung. Kami akan autopsi juga apa sebab-sebab yang bersangkutan ini apa punya penyakit dan lain-lain. Masih belum bisa disimpulkan, ujar Karyoto. Karyoto berujar, kejadian tersebut bermula sekira pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, di mana kantor MUI didatangi oleh laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian, Pamdal yang berjaga di pintu masuk gedung tidak mengizinkan orang tersebut masuk sebab tak memiliki tujuan yang jelas. Namun, pelaku justru mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan hingga membuat pintu kaca MUI pecah. Kendati demikian, Karyoto memastikan jika senjata yang dikeluarkan pelaku bukanlah senjata api, melainkan airsoft gun. Ada butiran-butiran isi peluru, ada tabung gas kecil juga yang disebut airsoft gun, bukan senjata api. Untuk detail, kami akan minta ke Lab 4, Laboratorium Forensik, ujar Karyoto. Akibat insiden tersebut, kata Karyoto, 1 orang staf menjadi korban lantaran tertembak di punggung. Sementara, pelaku keluar gedung. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Pamdal, karyawan, dan pelaku. Kemudian diamankan, beberapa saat pelaku ini pingsan. Dibawa ke Polsek, dan saat ini di Puskesmas Menteng, kata Karyoto. Namun, nyawa pelaku tidak terselamatkan. Ia pun meninggal dunia saat ditangani di Puskesmas Menteng. Luka penembakan harus kami periksa, terhadap latar belakang, surat-surat yang menyangkut yang diinginkan oleh tersangka ini, jelas dia. Karyoto menegaskan, pihaknya akan terus menyelidiki apakah pelaku tersebut masuk dalam jaringan tertentu atau tidak. Yang jelas, yang bersangkutan menembakkan dengan senjata tadi, dan ada korban, tandasnya. Tadi saya mendapat laporan dari ajudan saya ada penembakan. Ya. Video pertama ada penembakan. Saya tidak berspekulasi, saya akan datang ke TKP, saya akan cek apa yang sebenarnya terjadi. Setelah saya bertemu dengan Kapolres Jakarta Pusat, Dirkrimum, telah mengumpulkan beberapa keterangan yang ada. Memang betul tadi pada pukul 11.24 ya, di tempat ini ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan, kemudian mencari ketua MUI, ya, ingin bertemu dengan ketua MUI. Namun oleh pihak Pamdal karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata yang kalau menurut saya lihat jenisnya setelah saya melihat gambar dari Kapolres Jakarta Pusat, ada gambar senjatanya, juga ada butiran-butiran pengisi peluru atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun ya, airsoft gun, bukan senjata api ya, bukan senjata api. Namun alangkah lebih detail nanti kami meminta kepada lapor bagian metalurgi apakah jenis senjata ini. Kemudian setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini, ada korbannya, ada 1 orang ya, tertembak di bagian punggung ya, tertembak di bagian punggung. Kemudian yang bersangkutan keluar, tersangka keluar, dan oleh karyawan maupun pengaman dikejar dan diamankan ya. Pada saat proses diamankan beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan ya. Pingsan, dibawa ke Polsek, dari Polsek dibawa ke rumah sakit, tempatnya di Puskesmas Menteng ya, langsung dilarikan ke Puskesmas Menteng. Dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia ya. Namun ini semua belum kita bisa dapatkan profil yang bersangkutan. Kami akan koordinasi dengan Polda Lampung karena yang bersangkutan adalah ber-KTP
Untuk sementara dari TKP ditemukan ber-KTP domisili Lampung. Lampung ya. Anggota kami akan segera ke Lampung, akan berkoordinasi bagaimana latar belakang tersangka ini ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain menyangkut pemeriksaan yang bersangkutan tersangka, tentunya nanti akan kita otopsi juga apa sebab-sebab apakah yang bersangkutan punya penyakit dan lain-lain, kami belum bisa menyimpulkan ya. Jelas ya. Nanti semuanya akan diperiksa secara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Senjatanya akan kita periksa, luka bekas penembakan juga harus kita periksa. Kemudian terhadap latar belakang yang bersangkutan, karena ada beberapa surat-surat yang menyangkut apa yang diinginkan oleh tersangka ini ya. Rasa itu, terima kasih atas perhatiannya. Pak, tadi kan disebutkan ada yang diinginkan terkait dengan surat tadi, Bapak bilang ada yang diinginkan dari tersangka ini. Yang diinginkan itu sebetulnya apa, Pak? Nah, gini, kami tidak bisa jelaskan satu-satu karena ini kan masih kita teliti. Apakah betul surat ini dibikin yang bersangkutan ya? Karena ada beberapa dan memang di situ ya, makanya kami akan kirimkan anggota kami ke Lampung ya tentang Pak, background latar belakang Pak, orang ini sebenarnya bagaimana. Pak, ada dugaan teror Pak. Sementara ya kita dalami lah keterkaitan, kami juga akan koordinasi dengan Densus apakah orang-orang ini ada dalam jaringan atau tidak ya. Kami tidak berani menyimpulkan sekarang, tapi yang jelas faktanya memang yang bersangkutan tadi menembakkan jenis senjata tadi yang saya sebut dan melukai salah satu pengamanan dalam. Pak, ini dikonfirmasi hanya ada satu tersangka atau ia dibantu dengan orang lain? Sementara dari hasil wawancara tim kami dengan Pamdal di sini hanya satu orang. Hanya satu orang. Ya. Nanti mau dibawa ke Polda atau ke mana Pak? Apanya? Pelakunya. Ya sementara kan masih di rumah sakit, akan kita Masih mau diotopsi. rawat sebagaimana prosedur kalau dia seorang tersangka. Di RS Polri Ya. berarti. Oke, Di cukup. RS Polri ya, Pak? Polri berarti. Terima kasih ya, makasih. Ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih ya Pak. Bang. Makasih ya. Sip. Sorry. Bentar, aku keikat. Oke. Aduh, Sarah, you are the best. I know. You are the best. I know. Bagi yuk. Yuk. Iya, nggak apa. Bentar, stop berdiri. Nah, sakit. Jompo. Jangan lupa subscribe ya.